Shalom adik-adik yang terkasih. Shalom. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semuanya sehat kan? Sudah siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan? Semangat ya pagi ini. Nah, mari kita siapkan hati kita. Semua mengambil sikap yang enak, duduk yang enak. Ya, kita mau datang kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita memuji nama Tuhan, kita mau mendengarkan firman-Nya. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Mari saya hantarkan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas segala berkat-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan telah menjaga tidur kami. Kami bangun menerima berkat yang baru pemberian Tuhan. Tuhan, saat ini kami siap ingin memuji dan memuliakan nama-Mu. Hadirlah bagi kami, Tuhan berkati kami sehingga kami benar-benar merasakan berkat-Mu. Hadir memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepadanya atas segala berkat yang Tuhan berikan. Adik-adik bisa bernafas, bisa membuka mata, bisa jalan, bisa lompat dan melakukan apapun, semua karena berkat Tuhan. Nah, maka mari kita datang dengan ucapan syukur. Bapa, ku datang padamu.
adik-adik semuanya bersukacita hari ini? Nah, penuh sukacita dong. Apalagi sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita. Adik-adik selama di rumah pasti udah tambah bertumbuh, tambah besar mungkin, tambah tinggi. Tapi biar tidak badannya saja ya yang tambah tinggi, tambah besar. Yang bertumbuh tidak hanya badannya, tapi iman kita juga mau bertumbuh. Nah, untuk terus bertumbuh, kita perlu baca kitab suci, doa tiap hari. Siap dengarkan firman Tuhan? Kita nyanyikan, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati, kita mau dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis, dengarkan baik-baik ya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kami yang pimpin, yuk. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati kami hingga kami dapat bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang bekerja di setiap hati dan pikiran kami, mata dan telinga kami, sehingga kami dapat mendengarkan setiap isi firman-Mu dengan baik. Berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan dan bawakan firman, kiranya apa yang keluar daripadanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita buka Alkitabnya masing-masing. Ya, kita buka 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 46 sampai 48. 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 46 sampai 48. Kami bacakan. Adik-adik di rumah juga membaca ya. Yuk kita baca bersama-sama. Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Juga pegawai-pegawai raja telah datang mengucap selamat kepada Tuan kita Raja Daud dengan berkata, kiranya Allahmu membuat nama Salomo lebih masyhur daripada namamu dan tahtanya lebih agung daripada tahtamu. Dan raja pun telah sujud di atas tempat tidurnya. Dan beginilah katanya, terpujilah Tuhan, Allah Israel yang pada hari ini telah memberi seorang duduk di atas tahtaku yang aku sendiri masih boleh saksikan. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini berjudul tentang Raja Salomo menggantikan Raja Daud.
Sebelumnya Kak Ame ada satu cerita. Jadi diceritakan ada 2 orang anak. Yang pertama bernama Budi, yang kedua bernama Andi. Nah, jadi pada suatu hari di sebuah halaman sekolah, Budi sedang bermain bola bersama teman-temannya, teman-teman satu kelasnya. Karena ketika pada saat lonceng isra dibunyikan, biasanya mereka bersama-sama bermain bola di halaman sekolah. Nah, permainan mereka sangat bagus, bahkan sempat menjuarai dan mewakili sekolah untuk perlombaan dengan sekolah lain. Nah, di sini ada seorang anak namanya Andi. Andi adalah adik kelasnya Budi. Dia ingin ikut bermain karena kebetulan Andi di kampungnya juga juara dalam bermain sepak bola. Nah, di sini bagaimana yang harus dilakukan oleh Budi? Apakah dia mengizinkan Andi atau tidak? Nah, menurut adik-adik, kalau adik-adik menjadi seorang Budi, apakah adik-adik mengizinkan Andi untuk ikut bermain? Nah, mari kita belajar dari Raja Daud. Nah, di sini adik-adik, Raja Daud sudah tua. Maka posisinya sebagai seorang raja harus segera digantikan. Nah, ketika pergantian seorang raja tersebut, banyak sekali orang-orang yang mengincar kedudukan Raja Daud, termasuk Adonia dan Batsheba yang menginginkan anaknya Salomo untuk bisa menggantikan Daud menjadi seorang raja. Nah, karena begitu banyaknya orang yang ingin menggantikan Daud, Batsheba menagih janjinya terhadap Daud. Jadi pada saat dulu itu Daud pernah berjanji kepada Batsheba bahwa dia akan menjadikan Salomo sebagai seorang raja. Nah, lantas apakah Raja Daud menepati janjinya? Nah, ternyata Raja Daud menepati janjinya adik-adik. Raja Daud menjadikan Salomo sebagai raja untuk menggantikan dirinya. Nah, di sini adik-adik kita dapat belajar dari Raja Daud adalah Raja Daud mempunyai hati yang besar. Dia mempunyai hati yang besar untuk bisa mempunyai keikhlasan dan rela posisinya untuk diganti oleh Salomo. Nah, karena kalau Raja Daud mempunyai hati yang jahat, tentunya dia tidak akan rela posisinya digantikan oleh siapapun, termasuk oleh anaknya sendiri. Nah, jadi di sini adik-adik, Kak Ame kembali ke pertanyaan yang tadi, jika adik-adik menjadi Budi, apakah adik-adik ikhlas dan rela Andi ikut bermain bahkan bisa menggantikan posisi adik-adik? Nah, jadi karena kita sudah belajar dari Raja Daud, harusnya kita juga harus mempunyai jiwa yang besar, hati yang besar seperti Raja Daud yang mempunyai keikhlasan dan kerelaan yang begitu besar. Nah, semisal contohnya pada semester ini adik-adik menjadi ketua kelas. Nah, lalu semester depan ketika ada pemilihan lagi adik-adik tidak menjadi ketua kelas dan ada penggantinya. Nah, adik-adik tidak boleh membenci penggantinya adik-adik. Adik-adik harus mempunyai jiwa yang besar, hati yang besar dan keikhlasan untuk posisinya digantikan. Nah, malahan adik-adik harus bisa berbagi ilmu dan mengajari teman-teman sekitar sehingga adik-adik bisa menjadi berkat untuk semua orang. Nah, jadi tidak boleh membenci, tidak boleh iri hatinya. Nah, sekian firman Tuhan pada hari ini. Semoga adik-adik dapat menerapkan setiap isi firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang mengajarkan kami supaya kami mempunyai hati yang besar, tidak mudah iri hati dan membenci sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Kau mampukan kami supaya kami dapat mengasihi siapapun.
Dan Kau juga mampukan kami supaya kami anak-anak-Mu dapat menerapkan setiap isi firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik yang terkasih, sudah mendengarkan firman Tuhan semua? Enggak ada yang ngantuk toh. Nah, semuanya sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kita mau mengakhiri ibadah ini. Dan bagi adik-adik yang mau mengumpulkan persembahan, dipersilahkan nanti dititipkan ke mama papanya atau saudaranya yang lain. Nanti bisa diserahkan di kotak gereja. Nah, saat ini bersama-sama kita akan menutup ibadah kita dengan memuji memuliakan nama Tuhan, kasih-Nya seperti sungai. Ya, semua bangkit berdiri, tepuk tangan semua dengan penuh sukacita. Jangan kalah sama Mbak Dina, ya. Seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Katakan berkatnya. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Ya, bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan terus menolong hidup kami, senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang taat, melakukan firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi sesama kami. Tuhan, tuntun hidup kami terus, untuk sekolah kami, Tuhan berkati, berikan kami kepintaran, berikan kami kecerdasan. Kami juga mohon kesehatan bagi kami, juga keluarga kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mengumpulkan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau mau menerima dan menyucikan persembahan ini untuk dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Yesus. Ampunkan segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, demikian adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Terus semangat, terus mengasihi Tuhan, terus memuliakan nama Tuhan. Biarlah anak-anak di sini menjadi berkat bagi banyak orang. Sampai jumpa di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.